bicara sedikit tentang kitab budaya atau satu sisi itu ini tentang ini pengaruh modern, terus pola hidup orang Wamena hancur. Satu, tapi sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Obed Alua, Kampung Wara, terus distrik Pisugi. Kalau nama kampung saya atau kelompok saya ini namanya Sunekama. Sebelum saya memperkenalkan dulu, baru saya ceritakan hidup sehari-hari atau budaya orang Bali, wilayah Lapago. Satu sisi dari nenek moyang turun menurun sampai sekarang seterusnya itu dulu itu nenek moyang kita itu harus bikin kebun. Setelah bikin kebun itu tanam ubi, sayur mayur yang lain-lain. Setelah itu mereka pelihara babi. Terus ini budaya. Jadi kalau orang wilayah Lapago ini kalau tidak punya babi berarti dia bukan orang wilayah Lapago. Dia bukan orang asli Wamena atau Bali. Itu menilai dari keleng atau suku masing-masing itu begitu. Kalau dia punya kebun, terus dia punya babi, berarti itu dia orang Wamena atau orang Bali. Itu begitu. Jadi emas kita itu hanya babi, yang lain-lain tidak. Itu emasnya babi saja. Jadi babi itu kalau dia tidak tanpa makan tidak bisa besar, karena dulu dari nenek moyang kita sampai sekarang itu harus bikin kebun. Petani harus bikin kebun, tanam, terus babinya itu kasih makan, dia kasih besar, baru itu setelah dia kembangkan babinya, setelah itu mereka digunakan pesta maunya, perkawinan, terus ini yang lain-lain, acara lain-lainnya itu digunakan pakai babi. Dia harus bayar mas kawinnya itu harus pakai babi. Tidak ada lain-lain, kapak batu apa yang lain-lain tidak ada. Hanya itu bayar babi. Bayar babi. Jadi orang meninggal atau mau bayar mas kawin, pokoknya acara apa saja itu harus ada uang. Jadi sekarang itu pengaruh modern, maka orang wilayah Lapago ini kalau mau maju ikut legislatif kah atau mau maju bupati kah, itu apa saja itu dia harus bunuh babi. Berarti dia menilai orang negara tetangga atau pendatang menilai itu dia orang Wamena begitu. Kalau dia tidak bunuh babi, mungkin senek yang lain-lain itu makan yang lain-lain itu, kalau dia pakai nasi bungkus berarti dia bukan orang Wamena. Itu begitu. Jadi sekarang itu karena kita ini budaya, jadi babi ini tidak bisa lepas, harus ada babi. Tapi sekarang pengalaman dan pernah alam itu seperti saya ini buka kelemponya sejak tahun 2013. Tapi saya tidak punya sengaja saya bikin bentuk ini ibu-ibu janda itu buka kelemponya. Saya dikumpul terus suruh anyam noken kecil mungkin, tamuka atau pameran atau di Mae itu kan bisa hubungi negara tetangga atau orang di luar kalau mau beli noken kecil nanti hubungi saya. Setelah jual itu hasil jual sudah diuangkan itu tujuannya mau beli babi baru harus kembangkan. Setelah kembangkan itu dijual gunakannya untuk bayar biaya sekolahnya itu anak-anak, untuk biaya sekolahnya terus yang lain-lain. Tapi terutama itu bayar biaya sekolah, karena sengaja ibu bini gua kasihan janda, jadi saya sengaja kumpulkan
baru ini mereka hanya hanya noken, tidak ada pekerjaan lain. Kalau di lahan betul kerja, tapi untuk mau cari uang ini tidak ada pekerjaan lain. Hanya satu-satunya harus bikin anyam noken. Di orang di luar kalau perlu noken kecil, nanti bisa hubungi saya begitu. Noken kecil. Jadi dijual, diwankan itu gunakannya untuk beli babi, bibir babi. Babi baru harus kembangkan. Itu apa yang tadi saya bilang. Begitu terus. Satu sisi saya pernah alami sejak tahun 2013 saya buka kelompok ternak ini, tapi saya tidak punya kita itu di pedalaman atau kampung ini kan tidak punya MCK Kak. MCK, makanya kita mungkin dari pasar situ ada orang jual daging juga, ibu Papua juga jual daging, atau di warung mungkin orang pendatang seperti Batak itu dia punya warung daging babi. Setelah babi itu kan didatangkan dari mana kami tidak tahu, hanya makan datang ke kampung, kita buang kotorannya sembarang. Ketika ternaknya dia makan karena berminyak, jadi dia makan, dia kena penyakit begitu. Jadi tidak ada orang yang mendorong atau pembinaan kita. Itu ada pernah alami. Hanya saya bisa kembangkan ternak saya. Ya, saya biasa kesal juga. Habis ada pemerintah daerah, khususnya di dinas peternakan. Menurut saya itu sebenarnya kalau sudah ada kelompok ternak babi itu mendorong pembinaan supaya ke depan jadi baik begitu, itu masuk. Tapi tidak bisa melihat, tidak bisa mendorong, tidak ada orang di belakang untuk pembinaan. Hanya saya sendiri juga bingung. Jadi saya punya buka ternak itu sejak tahun 2013, tapi usaha saya gagal karena kena penyakit. Saya juga kesal sampai sekarang. Tuh begitu Pak Gu. Situasi kondisi di Wamena Jaya Wijaya sekarang bagaimana? Ya, kondisi sekarang itu seperti pemerintah daerah itu ada bantuan-bantuan. Bantuan-bantuan seperti beras rezeki, dana kampung. Terus ini makanya seperti setiap ini kita di Kabupaten Jaya ini kan 40 distrik, 328 kampung. Tapi itu oleh manja bantuan-bantuan, makanya laki-laki tidak bisa kerja di lahan kebun itu banyak, tapi itu sudah naik dan tidak pernah karap. Yang kerja banyak di lahan itu ibu-ibu, kebanyakan ibu-ibu janda. Makanya seperti ya teman hidup itu kan sudah mendahului. Ketika mereka bingung mau cari kerja di mana, mau cari makan di mana, terpaksa mereka yang bikin, ibu juga bikin pagar. Ini aneh. Dulu itu mau buka lahan itu ini laki-laki yang bikin pagar, kasih naik paritina, bikin pagar, selesai itu dibabar lahannya, baru ibu-ibu itu tinggal tanam. Tapi tidak seperti dulu. Sekarang itu laki-laki pemalas sekali. Makanya mengharapkan sama bantuan-bantuan. Ini aneh. Ini kita juga seperti saya bingung. Ini kenapa Tuhan ciptakan kita petangan ini kan untuk bekerja. Bekerja baru berdoa, Tuhan buat. Dia berkat tidak bisa melalui Tuhan, tidak bisa langsung kasih, tapi melalui orang. Mungkin dalam arti melalui pemerintah atau dari mana-mana itu kan bisa dapat begitu. Tapi itu yang kebanyakan ini karena pengaruh modern. Jadi yang kebanyakan di kerja di pedalaman ini di lahan kebun itu ibu kebanyakan yang kerja banyak, terutama itu ibu-ibu janda. Karena mereka pikirkan janda, jadi
sudah teman hidupnya sudah mendahului. Iya. Ketiga mereka juga bingung. Dan terpaksa yang bekas lahan itu mereka garap sampai sekarang. Nah, setelah tanam ubinya, bawa sayur, tanam sayurnya, terus yang lain-lain itu setelah tanam, bawa pergi ke jual di pasar. Kadang laku, kadang tidak laku, mereka juga bingung. Terus dapat sedikit itu kumpul-kumpul untuk biaya anak sekolahnya. Itu begitu sekarang. Ini rata-rata terjadi di seluruh kondisi yang seperti ini, yang laki-laki tidak mau kerja, rata-rata terjadi di seluruh wilayah Jayawijaya atau juga menyelimuti daerah Lapago secara keseluruhan. Ya keseluruhan itu wilayah Lapago sudah. Tapi terutama di Jabia. Andai kata nanti ada yang mengajak kerjasama untuk beternak babi dengan menyiapkan bibit-bibit babi, anakan babi, mungkin Bapak siap sedia dengan mama-mama janda untuk melakukannya? Iya. Saya, Pak, kalau begitu saya siap. Saya siap, tapi tidak ada pembinaan apa yang tadi saya bilang. Ini saya bingung. Itu dinas terkait ada, tapi belum pernah kasih pengadaan seperti itu. Apa harapan Bapak untuk orang-orang untuk mungkin untuk orang yang tergerak hatinya untuk mencoba membantu pengadaan anakan-anakan babi tersebut, bibit-bibit babi tersebut? Ya saya harapan, tapi Pak itu dari mana, peminatnya dari mana mau kasih bibit babi begitu kan, saya sendiri juga bingung. Kalau orang mau bantu saya seperti begitu, saya setuju. Terus sehingga ya kumpul Ibu Buyana ini kan untuk biara babi dikembangkan begitu tujuannya. Tapi tidak ada bibirnya, makanya saya bingung juga. Terus saya itu sudah apa yang sampai, karena tidak ada bantu saya atau mendorong saya pembinaan saya, sehingga ya saya suruh buat anyam itu noken kecil. Noken kecil itu untuk penggunaan siapa tahu kalau orang di luar datang tawaran atau mau beli noken kecil, ya itu diuangkan, baru gunakannya untuk beli babi, bibir babi begitu. Setelah bibir babi itu sudah beli, berarti saya harus dikembangkan. Tujuannya dikembangkan, setelah kembangkan itu jual penggunaan. Setelah diuangkan itu uangnya itu untuk biaya anak sekolahnya. Ibu-ibu tersebut ini kan sudah 21 ibu janda yang saya tangani sekarang sama-sama dengan saya. 29 ibu. Sejak tahun 2013. 2013. Iya. Untuk semuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, uang sekolah anak-anak dan biaya-biaya yang lain. Iya. Mungkin apa harapan Bapak ke depannya? Ya, kalau untuk biaya itu apa yang saya sampaikan itu. Iya. Ibu-ibu ini bikin lahan kebun. Iya. Bikin kebun karena laki-laki apa yang tadi saya bilang tidak mau pemalas kerja. Makanya yang kebanyakan kelola atau karap di lahan itu ibu-ibu janda. Setelah mereka tanam itu ubi yang lain-lain sayur itu kan dijual ke pasar. Tapi kadang tidak laku. Satu sisi saya sendiri menilai, dan ibu-ibu itu pernah alami di pasar itu pendatang yang ada jual beli itu yang pinang yang lain-lain sayur mayur itu didatangkan dari luar. Makanya ibu-ibu yang dari lokal bawa jualan lokal itu kadang tidak laku, dibusuk. Iya. Makanya dibuang begitu. Kalau itu menurut saya, itu aduh, pemerintah daerah kalau lihat boleh
itu diperdakan supaya tidak boleh didatangkan sayur mayur dari luar, karena sayur di sini kita tanam tanpa pupuk dia sudah. Buah juga besar-besar, isi ubi juga besar-besar. Kita tidak tanpa pupuk itu dia buah isi besar-besar. Nah, tapi ibu-ibu ini kan pernah alami di setiap pasar itu. Kadang sayur ini tidak laku, busuk, dibuang begitu. Karena kita juga bingung. Kenapa pemerintah daerah tidak bikin perda atau tidak boleh perda tidak boleh didatangkan sayur mayur dari luar begitu. Sayur mayur itu kan harus sayur mayur lokal di sini ada. Semua ada, tapi hanya kendalanya itu. Jadi dapat sedikit itu ibu itu kumpul-kumpul sampai ya anak-anak kan kebanyakan kuliahnya di luar, jadi kumpul-kumpul terus anak-anak itu waktu bayar uang semesternya tuh kirim sedikit itu untuk hasil itu saya salurkan ayo. Menurut tanggapan Bapak Obed Alua, seandainya ada yang mau membantu bekerja sama untuk memberikan bibit anak babi, apakah Bapak Obed Alua siap mengembangkannya dan siap mungkin berbagi hasil untuk pelayanan ke depannya? Saya mendukung sekali. Saya mendukung, setuju, tapi kalau apa yang menurut saya atau pembinaan saya seperti begitu, saya setuju. Iya. Kalau mau kasih saya setuju sekali. Nanti hasilnya itu kan kita bisa lihat sama-sama. Jadi ibu-ibu yang 29 orang yang janda sementara saya tangani ini juga semua kebanyakan tidak punya. Iya. Babi. Satu itu, terus yang kedua saya usul itu sudah. Babi ada tapi karena tidak punya NCK, buang kotorannya sembarang, ini dia makan kena penyakit, babi kebanyakan mati. Itu tuh. Yang kedua, yang ketiga saya kendala kandang. Iya. Kandang kalau pakai papan, jadi dia tidak cocok. Memangnya panggung, tapi kalau pakai papan kayunya lapu, terus harga alat bangunan itu saja di Wamena mahal. Iya. Satu semen, satu sak itu 50 kilo itu harganya 500.000. Iya. Makanya cukup besar, makanya mau bangun permanen kabel gitu, tapi aduh pikir-pikir. Ya masalah ternak itu kalau ada, tapi kita harus bikin tiap kandangnya baik-baik, teratur, kasih mandinya rutin, kasih makannya rutin. Kalau seperti begitu kan ternak itu dia cepat besar dan perkembangannya cepat. Pernah alami. Iya. Tapi kalau kandang begitu terus ini dia perkembangan juga lama. Terus masalah airnya juga, air saat di sini tidak ada mata air, terus kendala air juga. Kasih mandi air kotor punya itu tetap dia kulit kasih kado apa segala macam begitu. Karena pengaruh air juga kadang dia kena penyakit. Begitu. Hanya kendala saya di situ air, di sini tuh air, kandang, terus itu Bibit anakan babi. anakan babi. Itu yang saya perlu sekarang. Harapan Bapak untuk anak-anak muda Papua Lapago ke depannya bagaimana? Khususnya yang mungkin sudah terpengaruh minum-minuman keras dengan iPhone dan sebagainya. Nah itu karena yang lain itu sudah selesai punya yang pengaruh. Satu sisi mereka datang tes di sini sudah selesai, baru datang tes kan tidak ada pekerjaan, makanya sehingga mereka akan melakukan seperti ini. Kalau pemerintah daerah perhatikan atau buka saham kah atau apa begitu perusahaan, kalau di sini tuh paling nganggur itu kalau bisa kerja. Itu menurut saya.
tapi tidak tahu itu. Jadi mungkin pengaruh modern kah atau apa itu tidak tahu. Iya. Karena kebanyakan anak idol kriminal terlalu banyak. Kadang pengaruh kota, maka belum pernah naik di kampung, terus di lahan kampung di pedalaman itu rumput naik jadi hutan. Karena tidak orang yang kerja, harap. Terus mengharapkan apa yang tadi saya bilang, bantuan-bantuan sudah ada, hanya pemalas kerja. Ini besok bulan depan sudah pencairan, sudah ada uang. Menurut mereka kan begitu, sudah cukup berarti untuk apa saya kerja begitu. Tapi seperti saya ini kan tidak punya kerja. Saya ini masyarakat petani, jadi mau mengharapkan sama siapa? Tidak ada orang yang saya mengharapkan. Hanya kerja sendiri. Saya buka lahan ini, terus kerja sendiri, baru saya sengaja bikin bentuk kelompok ibu-ibu janda. Jadi ibu-ibu janda juga kasihan senang karena saya kan berkebun. Makanya mari datang tinggal di dalam rumah sini, kita bikin kelompok. Jadi saya sekarang suruh hanya melakukan, sekarang mulai banyak. Ini sekitar 100 lebih sudah ada. Tapi tidak ada orang yang mau beli begitu. Yep. Semoga nantinya melalui video singkat ini ada banyak orang yang bisa tergerak hatinya untuk membantu, baik membeli noken, mengadakan bibit anakan babi yang diternakkan untuk mungkin dengan bagi hasil untuk tujuan pelayanan bersama, ataupun yang lainnya termasuk memperhatikan pengairan dan mandi cuci kakus, kamar kecil untuk pembuangan air besar, air kecil, sehingga bisa menjadi lebih bersih dan lebih sehat ke depannya. Iya, nah itulah. Tapi apa yang tadi saya bilang, tidak ada orang yang pimpinan saya di sini. Karena saya sendiri juga bingung, kesal. Usaha saya gagal terus. Itu dari sejak tahun 2012. Karena apa yang saya menyampaikan itu, beberapa poin itu. MCK-nya, kandangnya, airnya itu. Hanya kendala di situ. Terus bibir bawinya. Tidak ada orang yang mendorong saya atau bantu saya. Jadi itu saya sendiri juga bingung. Ini mau cari kemana? Ibu-ibu banyak 29 orang, ini janda semua. Makanya dijamin saya sendiri, makanya saya bingung sekali. Saya kerjanya bagaimana? Karena tenaga saya juga, aduh, ini tenaga manusia jadi sedikit. Saya bingung. Tidak ada alat kerjanya yang lainnya. Karena kerjanya manual. Paling kemarin di lahan baru ini saya buka 10 hektar. Di atas itu juga sama, tapi tidak ada orang yang pembina. Jadi bingung sendiri begitu. Hanya itu kendala saya di sini, pernah alami kesulitannya itu sudah, yang lain-lain itu saya pernah alami, jadi saya menyampaikan seperti begitu. Jadi terima kasih banyak. Saya hanya kendala pernah alami itu sudah sampaikan itu. Terima kasih sampai di sini. Oke, terima kasih banyak Bapak Obed Alua atas seluruh perbincangannya. Tuhan memberkati kita semua dan semoga tetap semangat selalu untuk melayani mama-mama janda yang ada di sini, dan juga semoga Tuhan melembutkan hati orang-orang yang mendengarkannya. Amin. Dan semuanya berbagi bersama untuk membangun Papua di dalam mempersiapkan generasi yang lebih baik ke depannya, melalui generasi yang mandiri dan generasi yang suka melayani dengan menteladani Kristus. Kira-kira laki-laki dahulu sebelum seperti sekarang, apakah laki-laki dahulu hidupnya lebih tertib dan lebih suka bekerja? Iya, itu kalau lebih dahulu itu kan seperti begitu, tapi sekarang kan itu apa yang tadi saya bilang, tidak, laki-laki tidak ada yang kerja di lahan, di ladang. Makanya ibu-ibu itu kan bingung
Kalau pada saat mereka yang itu suaminya ada kan hidupnya baik, teratur baik-baik, tapi kan tidak ada orang yang mau fasilitasi mereka untuk buat ini lahan ini kan bingung, makanya mereka datang karena saya ini bikin orang berkebun, jadi saya buat bikin kebun itu yang mereka datang di sini. Jadi saya bilang masih semua tinggal dalam rumah sini dan kita bikin kelompok. Siapa tahu kalau orang negara tetangga atau orang-orang yang kaya itu kan bisa seperti begini, kalau kita bicarakan bisa hubungi kita melalui noken yang sudah disiapkan begini. Jadi orang punya uang bisa beli. Jadi noken ini kan tujuannya diwankan baru untuk beli bibir babi begitu. Oke, terima kasih Bapak. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Obed Alua. Semoga berkenan bagi Bapak, Ibu, dan rekan-rekan yang mendengarkannya. Dan semoga kita bisa bersama membangun Lapago dan generasinya demi kemuliaan Tuhan semata. Amin. Sekian dan terima kasih. Wah.